Di dunia bulu tangkis, kejuaraan dunia bukan sekadar kompetisi. Ia adalah titik puncak, panggung megah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memenuhi standar tertinggi. Tak ada undangan, tak ada wild card. Semua harus lolos melalui sistem yang ketat, melalui keringat, poin, dan perjuangan yang tak kenal kompromi. Dan di tengah sistem keras itu, nama Alwi Farhan muncul sebagai kejutan. Ia bukan unggulan. Ia bukan pemain yang sejak awal dijagokan akan tampil di kejuaraan dunia 2025. Bahkan, saat daftar utama diumumkan, namanya tak muncul. Ia hanya ada di daftar cadangan. Tepatnya, cadangan nomor 8. Tapi seperti yang sering terjadi dalam dunia olahraga, di mana nasib bisa berbelok hanya dalam semalam, Alwi akhirnya mendapatkan tiketnya ke panggung terbesar. Namun untuk memahami bagaimana keajaiban ini terjadi, kita harus menyelami dulu sistem yang menyaring para gladiator bulu tangkis dunia, kualifikasi BWF. BWF sebagai Federasi Bulu Tangkis Dunia, memiliki sistem seleksi yang sangat objektif. Kejuaraan dunia tidak seperti Olimpiade yang memiliki jatah wildcard untuk negara tertentu. Di sini, semua tergantung pada peringkat dunia, ranking yang dikumpulkan dari hasil pertandingan selama 1 tahun berjalan. Untuk kejuaraan dunia 2025, periode pengumpulan poin dimulai dari 1 Mei 2024 hingga 28 April 2025. Hanya mereka yang berada di posisi 40 besar dunia, dengan berbagai ketentuan dan kuota negara, yang berhak lolos. Tapi tak semudah itu. BWF juga menerapkan batasan jumlah pemain per negara. Maksimal 4 pemain jika semuanya berada di peringkat 1/8 dunia. Maksimal 3 pemain jika semuanya berada di peringkat 1/24. Dan hanya 2 pemain jika berada di luar itu. Artinya meskipun sebuah negara memiliki 5 pemain hebat di 30 besar dunia, hanya 2 atau 3 yang bisa dikirim. Disinilah sistem mulai menyaring, bukan hanya berdasarkan kualitas tapi juga berdasarkan kuota. Ketika daftar awal peserta kejuaraan dunia 2025 diumumkan oleh BWF, banyak nama besar tertera, Shi Yuqi, Kun Lafut, Kodai Naraoka, Lakshya Sen, hingga Loh Kean Yu. Namun dari Indonesia hanya 2 nama yang masuk, Anthony Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Nama Alwi Farhan tak ada di sana. Padahal Alwi sudah menembus peringkat 23 dunia. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain muda berusia 20 tahun yang baru transisi dari level junior. Tapi sistem tak memberi ruang untuk pujian. Ranking itu belum cukup karena poin totalnya masih kalah dari Ginting dan Chico. Namun BWF tak hanya mengeluarkan daftar peserta utama, mereka juga merilis daftar cadangan, dan di sanalah secara diam-diam nama Alwi Farhan berada. Ia menempati posisi ke-8 di daftar tunggu. Di atasnya ada 7 nama lain. Nama-nama dari negara yang berbeda, dengan ranking yang lebih tinggi atau kualifikasi lebih dulu. Dalam banyak kasus, pemain cadangan posisi 8 nyaris tak punya harapan. Tapi situasi kali ini berbeda. Ada celah besar dalam sistem, dan Alwi diam-diam sedang menunggu pintu itu terbuka. Banyak yang tak menyadari bahwa dalam daftar cadangan kejuaraan dunia, bukan hanya cedera atau pengunduran diri yang bisa membuka jalan. Ada juga kuota negara, batas maksimal jumlah wakil dari tiap negara, dan disinilah celah pertama muncul. Leilan Shi, pemain Cina, berada di atas Alwi di daftar cadangan. Tapi Cina sudah memiliki 4 wakil di sektor tunggal putra, Shi Yuqi, Li Shifeng, Lu Guangzhu, dan Weng Hongyang. Itu adalah batas maksimal. Artinya meskipun Leilan Shi peringkatnya cukup, ia otomatis tak bisa masuk. Ia tersingkir bukan karena kurang bagus, tapi karena negaranya terlalu kuat. Hal yang sama terjadi pada Chi Yuzhen dari Taiwan. Taiwan sudah mengirim 2 pemain, Chou Tianchen dan Lin Chunyi. Dan karena posisi mereka lebih tinggi dari Chi Yuzhen, maka nama Chi juga gugur secara sistematis. Dengan 2 nama di atasnya tereliminasi, posisi Alwi otomatis naik. Dari cadangan ke-8, ia menjadi cadangan ke-6. Masih belum aman, tapi peluangnya membesar. Satu demi satu, pemain di atasnya mulai mundur. Alwi hanya bisa menunggu. Dan itu bukan hal mudah. Bagi seorang atlet, menunggu adalah siksaan. Terlebih jika yang ditunggu adalah kemungkinan tampil di panggung tertinggi. Di saat atlet lain bisa mempersiapkan strategi, fisik dan mental dari jauh-jauh hari, Alwi hanya bisa menunggu kabar. Apakah ia akan dipanggil? Ataukah perjuangannya harus ditunda tahun depan? PBSI pun tak bisa memberi kepastian.
Mereka hanya bisa memantau perkembangan daftar dari BWF. Satu hari, satu kabar. Kadang ada yang mundur, kadang tidak. Namun pelatihnya tahu bahwa anak muda ini tak boleh kehilangan semangat. Ia tetap berlatih keras, seperti pemain utama. Karena dalam olahraga, keajaiban sering datang kepada mereka yang siap. Dan keajaiban itu akhirnya datang. Tapi bukan dari siapapun. Bukan dari pemain biasa, tapi dari sosok terbesar di bulu tangkis saat ini. Sosok yang telah merajai dunia selama 1 dekade terakhir. Viktor Axelsen, Czechoslovakia juara dunia 2022. Pemegang 2 medali emas Olimpiade. Pemain nomor 1 dunia. Raja bulu tangkis dari Denmark. Pada 7 Agustus 2025, Axelsen mengunggah pernyataan mengejutkan di akun Instagramnya. Setelah berkonsultasi dengan tim medis dan pelatih, saya memutuskan untuk tidak tampil di kejuaraan dunia tahun ini. Saya masih mengalami masalah pada punggung dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi penuh. Ini keputusan sulit, tetapi saya percaya ini yang terbaik untuk karier jangka panjang saya. Unggahan itu langsung viral. Dunia bulu tangkis terhenyak. Axelsen adalah favorit juara, ia adalah magnet penonton. Tapi bagi satu nama di Indonesia, yang saat itu sedang menjalani latihan sore di Pelatnas, ini adalah momen yang mengubah hidup. Karena dengan mundurnya Axelsen, 1 slot kosong terbuka di sektor tunggal putra. Dan saat itu terjadi, daftar cadangan BWF secara otomatis diperbarui. Nama pertama yang memenuhi syarat dan belum terbentur kuota, Alwi Farhan. Dalam sejarah bulu tangkis dunia modern, hanya segelintir nama yang bisa mengubah arah kompetisi dengan satu keputusan. Dan salah satunya adalah Viktor Axelsen. Ia bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol supremasi bulu tangkis Eropa. Benteng pertahanan non-Asia di tengah dominasi tim-tim raksasa seperti Cina, Jepang, dan Indonesia. Ketika kabar mundurnya Axelsen dari kejuaraan dunia 2025 tersebar luas pada 7 Agustus 2025, tidak ada yang menganggap itu sebagai hal kecil. Bagi sebagian orang, itu berarti peta persaingan akan berubah total. Bagi Denmark, itu adalah kehilangan aset emas yang sulit tergantikan. Tapi bagi satu orang muda dari Indonesia, yang namanya baru naik dari daftar cadangan ke posisi teratas, itu adalah titik balik. Tiket ke panggung impian akhirnya benar-benar terbuka. Axelsen, lebih dari sekadar pemain. Untuk benar-benar memahami dampak dari keputusan ini, kita harus kembali melihat siapa Viktor Axelsen. Ia adalah anak ajaib yang lahir dari sistem bulu tangkis Eropa, menembus dominasi Asia dengan gaya bermain khas, pukulan bersih, tinggi badan menjulang, dan kontrol permainan yang luar biasa. Juara dunia 2017 dan 2022. Emas Olimpiade Tokyo 2020. Puluhan gelar BWF World Tour. Pemain yang dalam 5 tahun terakhir hampir selalu berada di nomor 1 dunia. Di usia 31 tahun, Axelsen masih berada di puncak performa. Tapi, sebagaimana semua atlet puncak, tubuh memiliki batas. Sejak pertengahan 2025, masalah pada punggungnya mulai mengganggu performa. Beberapa kali ia mundur dari turnamen BWF World Tour, bahkan sempat tak hadir di European Games. Namun banyak yang meyakini ia tetap akan hadir di kejuaraan dunia, ajang yang digelar di Tokyo, tempat di mana ia pernah meraih emas Olimpiade. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Pengumuman yang menggema ke seluruh dunia. Melalui unggahan sederhana di Instagram Story dan X, dulu Twitter, Axelsen menulis, "Saya ingin berbagi kabar bahwa saya tidak akan tampil di World Championships tahun ini. Setelah berdiskusi dengan tim medis, kondisi punggung saya belum memungkinkan untuk bertanding maksimal dan aman. Fokus saya sekarang adalah pada rehabilitasi penuh dan kembali dalam kondisi terbaik secepat mungkin. Terima kasih atas semua dukungan." Hanya 1 jam setelah unggahan itu muncul, media global langsung bereaksi. Badminton Europe, BWF, hingga media Asia Tenggara menyebarkan ulang pernyataan itu. Sebagian penggemar menyayangkan, sebagian memahami. Tapi tak ada yang meragukan, kejuaraan dunia 2025 akan kehilangan sosok pentingnya. Efek domino di drawing kejuaraan dunia. Pengunduran diri Axelsen bukan sekadar kehilangan satu nama. Di kejuaraan dunia, mundurnya satu pemain memengaruhi seluruh struktur drawing. Lawan-lawan Axelsen yang sebelumnya berada di sisi bracket atas, kini akan menghadapi lawan berbeda. Peluang juara terbuka lebih lebar untuk pemain seperti Shiyuchi, Kunlafut Vititsarn, atau Kodai Naraoka.
Denmark pun kehilangan peluang besar untuk merebut emas di sektor tunggal putra. Namun yang paling signifikan adalah slot kosong yang ia tinggalkan. Tidak seperti turnamen biasa, kejuaraan dunia tidak membuka pendaftaran ulang saat ada pemain mundur. BWF langsung mengisi slot tersebut dari daftar cadangan, dengan prinsip 1. Pemain harus berasal dari negara yang belum melebihi kuota maksimal. 2. Ranking dunia tetap menjadi rujukan utama. 3. Pemain cadangan yang sudah tereliminasi karena kuota negara tidak bisa kembali masuk. Saat itu, dari daftar cadangan yang tersisa, nama Alwi Farhan berada di posisi teratas yang memenuhi semua syarat. Pemain lainnya telah terganjal oleh kuota, misalnya pemain Cina atau Jepang, atau belum bisa memenuhi syarat administratif. Dan disinilah dunia bulu tangkis menyaksikan efek domino yang paling emosional. Dari keputusan Axelsen mundur, lahirlah kesempatan emas bagi pemain muda asal Solo, Jawa Tengah, bernama Alwi Farhan. Panggilan mendadak ke panggung besar. Momen di mana PBSI menerima kabar resmi dari BWF menjadi titik yang sangat mengharukan. Dari status hanya menunggu selama berminggu-minggu, Alwi akhirnya dipanggil sebagai peserta resmi kejuaraan dunia 2025. Bagi pelatih ini bukan sekadar kabar bahagia tapi juga tantangan besar. Alwi belum tahu akan bertemu siapa. Lawannya nanti bisa saja adalah pemain top 5 dunia di babak awal, karena ia masuk sebagai non-unggulan. Tapi kesempatan seperti ini tak boleh disia-siakan. Yang paling menarik adalah ekspresi Alwi sendiri ketika diberitahu bahwa ia akan tampil di kejuaraan dunia. Menurut sumber dari pelatnas, Alwi hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya siap." Bukan euforia yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang lahir dari kerja keras yang tak pernah berhenti. 1 slot 1000 makna. Bagi banyak orang lolosnya Alwi bisa terlihat sederhana. 1 pemain mundur, 1 pemain masuk. Tapi bagi yang mengerti dunia bulu tangkis, ini adalah cerita yang lebih dalam. Ini adalah tentang bagaimana sistem seleksi internasional bisa membuka jalan bagi siapa saja yang konsisten. Ini adalah bukti bahwa peringkat dunia, meski tak selalu jadi headline, adalah segalanya dalam proses kualifikasi. Niku adalah peringatan bahwa cadangan pun harus siap, karena panggilan bisa datang kapan saja. Dan bagi Indonesia ini adalah secercah harapan di sektor yang selama ini haus regenerasi. Tunggal putra. Reaksi dunia. Indonesia punya harapan baru. Saat berita ini menyebar ke publik, reaksi positif datang dari berbagai penjuru. Media-media olahraga Indonesia langsung mengangkat kisah ini sebagai headline. Banyak yang menyebutnya panggilan tak terduga untuk sang juara muda. Sementara netizen menyambutnya dengan rasa bangga dan haru. Alwi Farhan akhirnya menembus kejuaraan dunia. Setelah sabar menunggu di cadangan, akhirnya kesempatan itu datang. Komentar penggemar di akun Instagram BWF Indonesia. Langkah ini bukan cuma milik Alwi, tapi juga milik semua atlet muda yang selama ini bekerja keras di belakang layar. Dari komentar jurnalis olahraga senior, bahkan beberapa pemain senior memberikan dukungan langsung. Tak sedikit yang membagikan kisah perjuangan Alwi sebagai inspirasi bagi atlet muda lain. Mundurnya sang raja, bangkitnya sang penantang. Viktor Axelsen mungkin tak sadar bahwa keputusannya untuk mundur memberi dampak lebih luas dari sekadar absennya 1 unggulan. Ia, tanpa disadari, membuka jalan bagi pemain muda dari Indonesia untuk mewujudkan mimpi besarnya. Alwi bukanlah pengganti Axelsen secara langsung. Mereka berbeda negara, berbeda level pengalaman. Tapi dalam dunia olahraga, kursi yang kosong tetap harus diisi. Dan Alwi, dengan segala kerja kerasnya, adalah orang yang paling layak untuk menduduki kursi itu. Apakah Alwi akan langsung menorehkan prestasi besar di kejuaraan dunia? Belum tentu. Tapi yang jelas, ia kini memiliki panggung. Dan panggung itu adalah awal dari segalanya. Di tengah keriuhan berita tentang pengunduran diri Viktor Axelsen dan pembaruan daftar peserta kejuaraan dunia 2025, terselip satu momen yang akan tercatat dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Bukan hanya karena 1 pemain muda berhasil masuk melalui celah sempit sistem kualifikasi, tapi karena sosok itu adalah simbol baru. Sosok yang lahir dari ketekunan, dididik dari usia muda, lalu perlahan naik tanpa huru-hara media, dan kini berdiri di gerbang panggung dunia. Namanya Alwi Farhan. Usianya baru 20 tahun, tapi kisahnya sudah berbicara tentang perjuangan panjang, tekanan sebagai bintang masa depan, dan perjalanan sunyi dari harapan menjadi kenyataan. Dari Solo ke Spokane, titik awal cerita.
Alwi lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 26 Mei 2004. Tidak seperti banyak atlet yang muncul karena warisan keluarga atletik, Alwi tumbuh dari lingkungan sederhana. Namun, sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat bermain bulu tangkis. Kecepatan kakinya, naluri bertahan, dan agresivitas menyerang membuatnya cepat menonjol dalam kelompok usia muda. PBSI melihat bakat itu sejak dini. Alwi kemudian masuk ke pelatnas junior, lalu mengorbit cepat di berbagai turnamen junior internasional. Tapi puncaknya datang pada kejuaraan dunia junior 2023 di Spokane, Amerika Serikat. Di turnamen itu, Alwi tampil sebagai unggulan keempat. Tidak terlalu diunggulkan, tapi cukup diperhitungkan. Di babak final, ia menghadapi wakil kuat Cina, Hu Zhean, seorang pemain kidal dengan teknik bertahan yang nyaris sempurna. Pertandingan berjalan ketat. Game pertama, 21-19 untuk Alwi. Game kedua, Hu Zhean bangkit menang 21-19. Game ketiga, Alwi bermain luar biasa disiplin, menutup pertandingan dengan skor 21-14. Tangis haru mewarnai podium juara. Indonesia kembali punya juara dunia junior tunggal putra, yang terakhir kali diraih sebelum itu oleh Jonathan Christie lebih dari 1 dekade silam. Namun bagi Alwi, gelar itu bukan akhir, melainkan awal dari pendakian berikutnya, level senior. Transisi yang tak mudah. Menjadi juara dunia junior memang membanggakan, tapi naik ke level senior adalah tantangan yang jauh lebih berat. Di level ini, tak ada lagi lawan yang mudah. Semua pemain punya pengalaman, stamina, strategi, dan ambisi. Alwi sempat terseok-seok di tahun pertamanya. Hasil turnamennya naik turun, bahkan beberapa kali terhenti di babak awal. Namun, bukannya patah semangat, ia terus memperbaiki diri. Salah satu kekuatannya adalah kemauan untuk belajar dari kekalahan. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, memperbaiki teknik netting, meningkatkan fisik, dan memperkuat mental bertanding. Dan hasilnya mulai terlihat. Pada pertengahan tahun 2025, Alwi mulai stabil menembus babak perempat final dan semifinal di beberapa turnamen BWF World Tour. Puncaknya adalah saat ia tampil di ajang Macau Open 2025, sebuah turnamen BWF Super 300, gelar penting di Macau Open 2025. Dalam ajang Macau Open, Alwi datang bukan sebagai unggulan, tapi justru itu yang membuatnya tampil tanpa beban. Ia menyingkirkan beberapa pemain unggulan dari Jepang dan India, termasuk lawan berat asal Thailand di semifinal. Di partai final, Alwi tampil sangat dewasa. Pukulan-pukulannya matang, pertahanannya disiplin, dan ia menang 2 game langsung. Gelar Macau Open menjadi gelar BWF World Tour pertamanya di level senior. Ini bukan hanya soal piala, tapi soal validasi, bahwa ia memang pantas berada di antara para raksasa. Dengan kemenangan itu, peringkat dunia Alwi langsung melonjak ke posisi 23 besar dunia. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru 2 tahun meninggalkan level junior. Dan yang lebih penting, gelar itu membuat mata dunia bulu tangkis tertuju padanya. Ia bukan lagi sekadar mantan juara dunia junior. Ia kini adalah penantang serius, sendirian di pelatnas, tapi tidak pernah sendiri. Ketika Jonathan Christie memutuskan untuk keluar dari pelatnas dan berkarir secara independen, banyak yang bertanya, siapa penerusnya? Ginting masih ada, tapi belum stabil. Chico juga masih naik turun. Dari sekian nama muda, hanya Alwi yang konsisten naik. Dengan peringkat 23 dunia, Alwi kini menjadi tunggal putra terbaik di pelatnas Cipayung. Sebuah tanggung jawab besar, tapi juga kepercayaan yang mahal. PBSI kini menggantungkan harapan regenerasi padanya. Di saat sektor ganda penuh dengan wajah-wajah juara, sektor tunggal masih mencari bintangnya. Dan Alwi kini memikul beban itu. Beban yang pernah ditanggung oleh Taufik Hidayat, oleh Sonny Dwi Kunchoro, oleh Simon Santoso, oleh Jonathan dan Ginting. Namun berbeda dari para pendahulunya, Alwi memulai semuanya dari luar radar. Ia tidak dikawal kamera sejak usia 15. Ia tidak dilabeli sebagai the next big thing sejak junior. Ia tumbuh dalam diam, dan kini meledak dalam senyap, sendirian di pelatnas, tapi tidak pernah sendiri. Ketika Jonathan Christie memutuskan untuk keluar dari pelatnas dan berkarir secara independen, banyak yang bertanya, siapa penerusnya? Ginting masih ada, tapi belum stabil. Chico juga masih naik turun.
Dari sekian nama muda, hanya Alwi yang konsisten naik. Dengan peringkat 23 dunia, Alwi kini menjadi tunggal putra terbaik di Pelatnas Cipayung. Sebuah tanggung jawab besar, tapi juga kepercayaan yang mahal. PBSI kini menggantungkan harapan regenerasi padanya. Di saat sektor ganda penuh dengan wajah-wajah juara, sektor tunggal masih mencari bintangnya. Dan Alwi kini memikul beban itu. Beban yang pernah ditanggung oleh Taufik Hidayat, oleh Sony Dwi Kunchoro, oleh Simon Santoso, oleh Jonathan dan Ginting. Namun berbeda dari para pendahulunya, Alwi memulai semuanya dari luar radar. Ia tidak dikawal kamera sejak usia 15. Ia tidak dilabeli sebagai the next big thing sejak junior. Ia tumbuh dalam diam, dan kini meledak dalam senyap. Panggung dunia bukan akhir tapi awal baru. Lolos ke kejuaraan dunia 2025 tentu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari pembuktian. Di turnamen ini ia bisa bertemu siapa saja. Shi Yuqi, Kun Lavut, Loh Ken Yu, hingga pemain Jepang yang bermain eksplosif. Tak ada pertandingan mudah. Namun keberanianlah yang membedakan juara dengan peserta biasa. Alwi tak akan datang sebagai favorit. Tapi ia datang dengan semangat yang sama dengan semua legenda yang pernah menjejakkan kaki di kejuaraan dunia. Setiap pukulan, setiap rally, setiap kemenangan satu game akan menjadi bagian dari sejarah barunya. Dan untuk Alwi, kesempatan ini terlalu mahal untuk dilewatkan begitu saja. Lebih dari sekadar Alwi, partisipasi Alwi di kejuaraan dunia bukan hanya tentang dia sendiri. Ini tentang harapan baru untuk Indonesia. Tentang pesan kepada semua anak muda di klub-klub bulu tangkis kecil bahwa jalan menuju dunia bisa dibuka, meskipun awalnya lewat jalur cadangan. Bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Bahwa sistem seleksi BWF seberat apapun tetap memberi ruang untuk yang pantas. Bahwa seorang pemain bisa menembus keterbatasan, asalkan ia siap ketika kesempatan datang. Alwi tak masuk lewat pintu utama. Tapi justru karena itu, setiap langkahnya akan lebih bermakna. Mimpi yang kini nyata. Alwi Farhan mungkin hanya satu nama dari ratusan pemain muda Indonesia. Tapi hari ini, ia berdiri di titik yang banyak pemain senior pun belum tentu bisa capai. Kejuaraan dunia. Ia masuk karena satu kursi kosong. Tapi ia bertahan karena kerja keras. Dan siapa tahu, dari kursi yang awalnya tak disiapkan untuknya, akan lahir kejutan yang mengguncang dunia bulu tangkis. Karena dalam olahraga, bukan soal siapa yang masuk duluan. Tapi siapa yang mengubah panggung saat ia mendapat giliran. Dan kini giliran itu milik Alwi Farhan.